apa sih solusinya, gimana bisa aku tuh tetap lahirin normal gitu loh, karena kondisi aku dan baby tuh sehat semua. Jangan lupa like, share, and and subscribe. subscribe. Halo semuanya, di video kali ini aku mau share pengalaman aku ngelahirin dengan induksi. Buat kalian-kalian yang lagi hamil, yang bingung, yang takut, induksi itu apa sih? Terus rasanya tuh gimana sih? Terus kenapa harus diinduksi? Kalian nonton ya. Jadi gini, waktu aku hamil di weeks ke-36-37, aku tuh cek USG ke dokter untuk mastiin apakah baby aku itu kepalanya udah masuk panggul atau belum. Karena dari usia 6 bulan, baby aku tuh kepalanya udah di bawah, tapi belum masuk panggul. Akhirnya begitu aku cek, ternyata masih belum juga masuk panggul. Kata dokter, coba deh 1-2 minggu ke depan, masih ada waktu kok. Siapa tahu si baby itu nanti ada harinya dia masuk ke panggul. Oke, aku tunggu deh. Akhirnya 1 minggu berikutnya aku juga cek lagi. Aku cek berkala ya, 1 minggu 1 kali. Untuk mastiin si baby itu udah masuk belum sih kepalanya ke panggul. Terus sampai di weeks 38 lebih, mau ke 39, aku cek lagi kan. Cek lagi ternyata si baby itu belum ngunci di panggul. Karena apa? Aku mau ngakhirin normal. Kalau kepala baby belum ngunci di panggul, otomatis gak akan bisa dorong untuk dia lahir. Nah, akhirnya udah aku USG lagi, udah aku cek lagi. Terus aku juga tanya sama dokter, gimana sih dok caranya supaya kepala baby ini bisa masuk ke panggul, kayak nungging, jalan-jalan, jalan pagi, jalan sore, terus udah gitu kayak yoga, senam hamil gitu. Itu udah aku lakuin gitu loh, tapi kok nggak masuk panggul. Terus dokter itu bilang, kamu mau lakuin apa aja itu nggak mungkin ngefek. Karena apa? Karena itu pinter-pinteran si baby buat kepalanya tuh masuk ke panggul, buat dorong kepalanya dia tuh masuk ke panggul. Ya udah, akhirnya cuma bisa nunggu waktu. Tapi aku nggak percaya sama satu dokter sih. Aku datang ke 2 dokter lagi. Untuk cek apakah benar-benar dia tuh nggak masuk ke panggul. Terus apa sih solusinya, gimana bisa aku tuh tetap lahirin normal gitu loh, karena kondisi aku dan baby tuh sehat semua. Akhirnya aku datang ke 2 dokter. Mereka ngomongnya sama sih, tunggu waktu. Terus mereka juga kasih pilihan. 3 dokter ini sama ngomongnya. Ada 2 pilihan. Yang pertama, kamu mau induksi, atau yang kedua, kamu mau sesar. Kalau induksi gagal, otomatis kamu pasti sesar. Ada dokter yang nyaranin udah langsung sesar aja karena induksi itu percuma. Kenapa? Karena induksi itu cuman kayak ngerangsang rahim kamu, terus cuman kayak ngeremas-remas untuk rasa sakit aja sih. Itu nggak, katanya dokter itu nggak ngefek buat si baby bisa keluar ke panggul. Jadi kamu kayak mules-mules gitu doang, katanya gitu. Akhirnya 3 dokter ini memang ngomongnya sama ya. Terus memang mereka juga sama-sama ngomong kalau 95%-an lah itu induksi itu pasti gagal dan pasti ujung-ujungnya pergi sesar. Tapi aku tetap mau coba induksi. Ya udah, induksi itu ada 2 tahap lagi. Tahap pertama itu pakai pil. Pil itu maksimal dimasukin ke organ intim itu 4 kali. Nah, masing-masing pil itu 6 jam bertahan. Jadi 6 jam kamu ngerasa sakit. Kalau belum ada kontraksi atau belum ada perubahan si baby itu turun ke panggul atau belum bukaan, otomatis masukin pil kedua sampai pil keempat. Kalau kamu masih bisa tahan rasa sakit itu. Sampai pil keempat kamu masih bisa tahan rasa sakitnya, tapi baby kamu belum mau keluar juga, terus bukaan juga masih ada bukaan atau belum ada bukaan, itu otomatis lanjut ke tahap kedua, yaitu diinfus.
infus itu maksimal 2 botol. Satu botolnya bertahan 10 jam sampai 12 jam. Jadi kalau dihitung waktu induksi itu kurang lebih 2 hari. Nah, itu kalau kamu bisa tahan ya rasa sakitnya. Kalau misalnya kamu nggak tahan, otomatis kamu nyerah dan kamu pasti langsung pilih sesar. Singkat cerita, akhirnya aku tetap mau induksi ya. Aku udah ngobrol juga sama suami juga oke. Udah gitu di weeks ke-40 kurang 3 hari aku ke dokter lagi. Aku ngomong untuk induksi. Dok, aku mau induksi. Oke, sekarang tahapnya ke reserve kamar. Kamu mau kapan? Kamu siap kapan? Oke, aku lihat hari sih ya. Aku pilih hari Sabtu. Waktu itu. Terus udah gitu ternyata dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kamar tuh full, kosong di hari Senin. Sementara kalau aku udah masuk hari Senin itu aku udah 40 weeks lebih, 3 hari ya. Aku gak mau. Akhirnya tanya sama dokter, gimana dok enaknya? Terus dokter sih memang udah harus rujukin buat cepet-cepet segera dilahirin, karena ini sudah masuk mau 40 weeks. Karena kalau misalnya udah 40 weeks lewat, itu banyak resikonya buat baby. Takut air ketubannya keruh, takut air ketubannya kurang, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si dokter itu ngerujuk aku ke rumah sakit yang lain, dengan dokter yang lain. Oke, aku datang ke rumah sakit yang lain untuk segera melakukan induksi itu tadi. Begitu aku cek juga di dokter yang rumah sakit baru ini, itu juga dicek ya, 1, kondisi ibunya gimana, 2, air ketubannya cukup atau enggak. Kalau kamu mau lahirin normal, itu segala sesuatunya harus baik, harus sehat, ibu ataupun anaknya harus oke. Yang ketiga, plasentanya gimana. Yang keempat, apa dia kelilit tali pusar atau enggak. Yang kelima, kondisi babynya, jantungnya babynya itu gimana. Terus tekanan darah ibunya itu gimana juga. Udah gitu apa lagi ya, sama kondisi ibunya ini apakah ada gangguan kesehatan yang lain gitu. Kalau misalnya memang semua udah oke, nggak ada masalah, bisa dilakuin induksi. Nah kebetulan aku tuh nggak ada masalah apa-apa, babyku juga sehat-sehat aja. Akhirnya hari Jumat sore jam 5 aku masuk rumah sakit, masuk kamar maksudnya ya. Terus 5:30 sudah mulai masuk proses induksi. Jadi pil itu tadi dimasukin ke organ intim kita. Terus udah gitu tunggu reaksinya 6 jam lagi. Berarti ketemu 11:30. Aku harus dicek lagi 8:30. Dari 8:30 sampai 8:30 itu masih belum merasain apa-apa. Aku masih makan, masih teleponan, video call, masih foto-foto. Terus setelah 8:30 lebih itu mulai deh kerasa. Rasanya tuh kayak perut itu kayak diremes-remes, tapi sakit yang gak bisa diganggu gitu kayaknya. Kayak kita tuh harus nahan bener-bener, rasanya nggak pernah dirasain deh. Pasti kalian nggak pernah ngerasain. Dilep itu nggak ada apa-apanya sama ini, sama rasa ini loh ya. Terus tapi itu jedanya tuh cuma datang dan pergi gitu loh. Kontraksinya tuh datang dan pergi. Sampai di timer sama suami aku itu 30 detik sekali. Jadi 30 detik nih ya, 30 detik aduh sakit gitu ya. Terus nanti hilang, 30 detik hilang, nanti 30 detik lagi ada lagi. Jadi saat di rumah sakit itu kalau mau pipis atau misalnya mau pup, itu tunggu 30 detik sakit. Setelah 30 detik sakit, aku lari ke kamar mandi, pipis. Udah pipis udah selesai, mau bangun sakit lagi, tahan lagi di dalam kamar mandi. Udah tahan 30 detik, baru keluar, lari lagi ke tempat tidur.
Kayak gitu terus sampai jam 11. Aku bilang, minta tolong dicek udah bukaan apa belum sih, karena sakit banget emang, tiap 30 detik sekali loh. Terus udah gitu si suster sama si dokter bilang nanti ya diceknya setengah 12 untuk ngeliat lagi udah bukaan berapa. Percuma kalau sekarang dicek, percuma, biasanya belum ada apa-apa, bilangnya kayak gitu. Oke, aku tunggu setengah jam lagi. Setengah 12 aku minta cek lagi. Akhirnya dicek jam setengah 12 lebih 15. Setengah 12 lebih 15 dicek, ternyata aku udah bukaan 5. Terus akhirnya dokter langsung suruh susternya, ayo cepat udah siap. Semua disiapin. Jadi perlengkapan dan segala peralatan segala macam tuh langsung disiapin buat aku lahiran. Nggak nyangka ya, 5 menit 10 menit kemudian, aku karena posisi aku miring itu ngebantu banget buat si baby tuh dorong lebih kuat lagi. Kalau posisi kamu miring ke kiri, waktu itu aku ke kiri, itu kayak udah mau keluar gitu loh, udah mau keluar di jam 11 lebih 50 ya, udah kayak mau keluar gitu. Terus aku ngomong sama suami aku, aduh ini udah mau keluar kayaknya, kok tolong dong panggilin dokternya cepetan. Terus dokternya datang, dicek lagi, oh udah bukaan lengkap, berarti dalam 10 menit itu udah bukaan lengkap dari bukaan 5. Ya udah, akhirnya aku sempat sih kompromi sama suami aku, kok ini ntar lagi jam 12 loh, bentar lagi hari Sabtu, aku tunggu aja deh bentar lagi ya. Terus suami aku bilang, emangnya kamu kuat tunggu beberapa menit lagi? Kalau gak kuat jangan dipaksa. Iya aku kuat kok, aku harus kuat dan aku bisa. Oke, akhirnya jam 12 lebih aku kontraksi lagi. Begitu udah jam 12 lebih aku udah lega kan ya, soalnya udah hari Sabtu, aku kan maunya hari Sabtu. Udah gitu udah kontraksi lagi, aku ngeden lagi sekuat-kuatnya sampai 3 kali sih, karena baby aku tuh termasuk baby yang besar ya, karena baby aku tuh lahirnya 3,5 kilo, panjangnya 52 cm. Jadi perineum aku tuh sempat digunting dikit sama dokter, karena dokternya ngomong sih sama aku, maaf ya aku gunting soalnya babynya kok kayaknya besar gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya udah gitu, begitu baby aku keluar, dia tuh langsung jerit kenceng gitu, seneng banget gitu kan ya rasanya. Jadi rasa sakit yang kamu rasain waktu kontraksi, waktu mau beberapa saat tadi kamu mulus dan lain sebagainya, itu terbayarkan banget. Bener sih, orang-orang tuh bilang katanya, oh ngelahirin itu begitu kita ngeliat baby tuh rasa sakitnya hilang. Emang bener banget sih itu. Jadi memang kita tuh kayak seneng, bangga, terus terharu, terus kayak kita tuh nggak nyangka kita ternyata bisa ya ngelahirin normal, ternyata kuat ya. Ya udah, akhirnya begitu baby keluar, akhirnya kan IMD kan, udah IMD nggak lama baby dibawa sama suster sama suami aku ke ruang baby, dibersihin dan lain sebagainya. Aku kurang ngerti baby aku diapain, yang tahu tuh suami aku. Terus udah gitu aku mulai masuk ke proses penjahitan. Nah, proses penjahitan itu sendiri ada 2 macam lagi. Kamu saat itu aku nggak dikasih pilihan sih, cuman aku baru tahu dari dokter bahwa penjahitan itu ada 2. Satu kamu dibius, satu nggak dibius. Kalau dibius normal ya, kamu cuman diem dibius, terus udah gitu kamu tiba-tiba mati rasa separuh, ya udah dijahit. Nah kalau aku enggak, kalau aku tanpa bius, jadi aku benar-benar ngerasain jarum demi jarum yang masuk. Itu lebih sakit, jujur aja itu lebih sakit daripada kamu ngelahirin. Setelah itu proses penjahitan kira-kira selesai jam 1.
Aku dibilangin nggak boleh turun dari tempat tidur dulu sampai besok pagi, sampai jam 6 kira-kira. Begitu udah jam 6, suster kontrol lagi sama aku, terus tensi dan lain sebagainya. Akhirnya aku udah boleh jalan. Itu aku pelan-pelan disuruh jalan. Akhirnya aku kan mau pipis, aku jalan ke kamar mandi, aku pipis. Ya udah seperti orang normal. Cuman masih celekit-celekit dikit. Coba itu nggak begitu kerasa sih sebenarnya. Karena kamu seneng banget gitu loh. Baby kamu udah lahir gitu kan. Terus udah gitu saat itu baby aku tuh juga bobonya sama aku di kamar bareng aku, karena suami aku nggak mau babynya taruh di kamar baby. Kebetulan rumah sakitnya juga ngebolehin. Ya udah, jadi intinya melahirkan pakai induksi tuh bisa kok. Memang kata dokter itu kemungkinannya chance-nya tuh kecil banget buat kamu tuh berhasil. Tapi nggak masalah kalau misalnya kamu yakin, kamu mau banget lahirin normal, boleh dicoba. Kemungkinan kecil tuh masih ada kok. Kalau kita mau berusaha, kita berdoa, terus kita yakin, pasti bisa. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian pun gak kuat, kalian pun mau give up, mau nyerah, kalian boleh, kalian ngomong aja sama dokter, dokter aku udah gak kuat, aku mau sesar aja. Gak apa-apa, dokter langsung ngelakuin sesar, langsung persiapan sesar karena kamu gak kuat. Itu memang prosedurnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya memang tetap mau nyoba lahirin normal, memang mantap mau normal, terus kasusnya sama kayak aku, udah 38-39 weeks tapi baby masih belum masuk panggul, kepalanya masih di bawah tapi gak masuk panggul, boleh dicoba induksi. Gak bahaya selama kamu sama babymu sehat. Kalau misalnya ada apa-apa ya jangan ya, mendingan jangan nekat, mendingan kalian ikut proses sesar. Karena mau kalian lahirin normal atau lahirin sesar, yang penting babynya sehat, mamanya sehat, terus semua baik-baik aja. Gitu dulu ya, aku share pengalaman aku tentang melahirkan secara induksi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, apalagi yang lagi hamil dan mau ngelahirin. Semoga kalian sehat semua, babynya juga sehat, terus yang semangat waktu mau ngelahirin, harus yakin, terus jangan lupa berdoa. Gitu dulu ya. Kalau misalnya kalian mau komen atau mau kasih pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Terus jangan lupa di like, share, and subscribe. Makasih.